البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المستقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah sudah kita baca Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang indah dan sifatnya mulia. Semoga menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kepada Ustadz Ibnu Syifa untuk memimpin memandu tadarus malam hari ini surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 15. Fadhol Ustadz. Hari ini udah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita buka mushaf Qur'annya, kita baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 15 dengan cara bersama-sama dibuka suaranya, mikrofonnya. Mulai ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdiyal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman
لينذرها بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا اتخذ الله ولدا به من علم لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أم حسبت أن أصحاب آياتنا عجبا إذ أوى إلى كهف قالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا ثم بعثناهم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أين أحصى لما عليك لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaq bergema. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan. Sound sistemnya mana nih? Oke, alhamdulillah, masya Allah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Sudah sama-sama kita baca ya, secara jamaah surah Al-Kahfi ayat 15. Semoga bertepatan dengan hikmat ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah. Juga bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka akan Allah panjangkan ayat-ayatnya dan juga antara wajahnya dan juga Baitul Maqdis, yaitu Ka'bah Al-Kalam. Di sini para ulama adalah Allah mudahkan kita untuk sampai pada Ka'bah Al-Kalam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya, setelah kita baca semua dan kita tadarus, sekarang saatnya kita mengapi dan menyempurnakan kajian kita pada hari ini. Kok ada salah? Kumaha ada makan? Edi, suaranya nggak ada. Edi, suaranya nggak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa suara gua di mute? Mas apa? Enggak. Oke. Sendiri. Enggak. Jadi tadi enggak, dia hostnya soalnya kemut semuanya tadi. Kemut semuanya. Oke. Tadi sampai mana nih? Suara gua putus ya?
Ya, pokoknya alhamdulillah kita sudah baca surah Al-Kahfi ya. Selanjutnya kita lengkapi dan sempurnakan kajian pada malam hari ini dengan sama-sama mendengarkan dan menyimak tausiah, nasihat dan juga kuliah kuliah Masyitum ya. Yang akan disampaikan oleh guru kita, sahib kita ya Al-Mukarram wal Muhtaram Kang Febi Fahlevi Hafizahullah Ta'ala ya. Masya Allah. Gimana Kang kabarnya? Kumaha Damang? Alhamdulillah, khair. Masya Ada Allah, suaranya nggak? khair. Alhamdulillah. Ada Oke, suaranya nggak? teman-teman semuanya silahkan kita pasang mata hati kita untuk mendengarkan daripada nasihat berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kang Febi Fahlevi Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas kan ya? Jelas. Insyaallah ya. Sangat jelas, Masya Allah. Tidak seperti suara rakyat. Waduh. Bentar lagi ditutup nih ya. Dihack nih mulai kayak gimana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Layah, alhamdulillah nikmat Allah luar biasa sehingga dapat bertemu kembali setelah sekian lama tidak menghadiri ya. Bukan tidak menghadiri sebenarnya. Jarang ada info ke saya soalnya saya pengen ikutan. Tapi nggak ada kabar gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang Allah pertemukan kembali dalam acara kantin ya, kajian rutin apa? Lupa lagi. Pembawa perubahan. Oh iya, pembawa perubahan. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Mari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita awali forum ini dengan kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Semoga kegiatan kita hari ini, kegiatan kita malam ini Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga terasa manfaat, sehingga terasa positif bagi kita semua, agar menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana tema hari ini, yaitu temanya tentang tahrib Ramadan ya, yang dimana Ramadan itu ending dari satu ibadah puasa, siam Ramadan adalah takwa. Alhamdulillah, tak terasa juga ya, waktu demi waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, bulan demi bulan berlalu, hingga kita hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Alhamdulillah udah bulan Sya'ban, tidak terasa mungkin berapa hari lagi no kita masuk ini. Ada dangdut lagi. Kurang lebih sebulan, Pep. Kurang 1 bulan ya, mungkin 27, 28 hari lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan. Nah, saya akan awali dengan surah Al-Mulk, mungkin ya ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, karena kita punya keinginan, karena gini, sebenarnya apa sih yang kita cari gitu ya, kalau kita ngomongin aktivitas ya, setahun ini mungkin ya, kita udah banyak aktivitas yang udah kita laluin, entah itu kuliah, kerja, ngajar, atau mungkin berdakwah, ibadah-ibadah lain. Cuma satu pertanyaannya, sebenarnya kita melakukan aktivitas itu untuk apa gitu? Apa yang kita cari dari aktivitas itu?
Apakah materi kah, jabatan kah, atau followers kah? Nah, sebenarnya kalau saya lihat ya, yang kita cari hari ini, setiap kegiatan apapun ya yang kita lakukan pada hari ini atau sebelum-sebelumnya, itu adalah sebenarnya ingin dua aja, ridho sama magfirahnya Allah. Itu yang kita cari. Cuma dua ini aja, ridho dan magfirahnya Allah. Nah, cuma kan permasalahannya adalah ridho dan magfirahnya Allah ini tidak sembarang aktivitas kita bisa lakukan. Ya, nggak semau-mau. Ya, nggak semau-mau aktivitas yang kita lakukan itu menuju kepada ridho dan magfirahnya Allah. Nah, apalagi kalau kita misalkan lihat alladzi khalaqal maut. Ya. Berbicara tentang maut, kematian. Ya, bicara tentang kematian. Sudah banyak mungkin ya kabar dari teman-teman kita atau mungkin guru-guru kita. Mungkin kemarinnya nongkrong sama kita, main sama kita gitu ya. Tapi beberapa hari kemudiannya ternyata meninggal. Atau mungkin baru kemarin kayaknya sapa-sapaan gitu, tahu-tahu sudah sakit, jatuh sakit. Nah, dari sini sebenarnya dari ayat Al-Mulk ini Allah menegaskan kepada kita, Allah memberikan kita peringatan bahwa apa? Khalaqal mauta, kita harus sering-sering banyak memperbanyak apa? Memperbanyak zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Biar apa sih kita ingat kematian? Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga tadi ya, sehingga hayata, hidup kita ini ya, ayyukum ahsanu amala. Sehingga dengan kita mengingat kematian, hidup kita ini lebih terpacu untuk ahsanu amala, yaitu beramal soleh. Gitu. Nah, jadi tadi karena kita mencari ridho dan magfirahnya Allah, kita mencari jannahnya Allah, surganya Allah, maka kita dituntut oleh Allah ya melalui tadi surat Al-Mulk ayat 2 tadi ya. Untuk apa? Untuk terpacu melakukan amal-amalan soleh. Nah, kayak gitu. Ya karena luar biasa ya, alhamdulillah kita sampai hari ini diberikan umur panjang sama Allah. Ya, Allah memberikan kita kesempatan. Ya, memberi kesempatan kita untuk merasakan lagi nikmat hidup. Untuk apa sebenarnya? Kita untuk beramal amal soleh, sehingga ending dari amal solehnya tadi apa? Maghfirahnya Allah, ridhonya Allah, serta jannahnya Allah. Gitu. Karena Allah tuh pengen gitu. Allah tuh pengen kita itu apa? Diberi kesempatan untuk menjadi insan yang bertakwa. Karena kalau ngomongin tarhib Ramadan, kalau ngomongin puasa Ramadan, sudah berapa kali kita ikut puasa Ramadan? Mungkin udah ada yang dari SD. Dari SD berarti umur berapa tahun? Dari umur 8, sekarang udah 23, udah 24. Udah belasan tahun ya kita puasa. Cuma pertanyaan satu, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Jangan sampai kita puasa tiap tahun, tapi impact dari puasa itu tidak terasa. Poin, nilai dari puasa itu tidak ada apa-apanya, tidak berpengaruh pada hidup kita. Kita tidak terpacu untuk melakukan amalan soleh. Kayak gitu. Padahal tadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tadi dijelaskan ya bahwasanya ada kabar gembira nih, ada kabar gembira buat kita orang-orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu.
orang-orang yang beriman diberi kabar gembira. Untuk apa dia? Untuk wa amilus sholihati, untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat amalan soleh, sehingga apa? Annalahum jannat. Sehingga tadi poin dari amal soleh itu adalah buahnya surga. Nah, ada kabar gembira lagi buat orang-orang mukmin. Apa? Nah, jadi di antara ya banyaknya kegiatan yang kita punya, banyaknya waktu yang kita punya, nah, Allah siapkan antara ya 1 bulan di antara 12 bulan itu apa? Saat ini pukul 21. Apa? Sayyidus syuhur. Jadi untuk kita melakukan amal soleh, ya melakukan amal soleh, mencari ridhonya Allah, surganya Allah, Allah berikan kita apa? Sayyidus syuhur, yaitu bulan yang paling utama di antara bulan-bulan lain. Bulan apa itu? Syahrul Ramadan. Nah, ini adalah momen ya, karena kita tadi ya kurang lebih 1 bulan lagi kita akan berjumpa ya. Semoga Allah berikan kita umur panjang sehingga kita dapat berada di bulan suci Ramadan nanti, beraktivitas, beramal soleh bersama-sama. Yang nanti di bulan Ramadan itu ya Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan keberkahan ya untuk kita beramal soleh. Nah, yang mana kita tahu nanti ada fadilah-fadilahnya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, cuma kan permasalahannya satu ya. Nah, apakah nanti ya ketika bulan suci Ramadan yang akan datang, kita sudah siap belum kira-kira untuk hadir, untuk siap menyambut bulan suci itu? Pertanyaannya. Ya karena gini, karena kita berbicara tahrib ya. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah puasa itu kapan sih kira-kira? Ada yang tahu nggak sih teman-teman? Kapan mulai diturunkannya syariat puasa Ramadan? Dari dulu kan, dari zaman-zaman dulu kan. Puasa Ramadan, bukan sebelum-sebelumnya. Oh, puasanya. Nah, jadi uniknya itu perintah puasa Ramadan itu bukan ketika di bulan Ramadan, justru apa syariat puasa Ramadan itu berada di bulan Sya'ban, hari Senin tanggal 2 tahun 2 Hijriah. Nah, jadi 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu terjadi, perintah syariat puasa Ramadan itu baru turun. Jadi ada 1 bulan ya, ada 1 bulan yang diberikan kepada Rasul. Nah, nanti Rasulullah memanfaatkan 1 bulan itu untuk apa? Untuk melakukan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kayak gitu. Kita kaji ayatnya. Apa sih bunyi ayatnya? Mungkin kita udah sering dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah lah kalau di sini hafiz Quran, hafiz-hafizul Quran semua insyaallah 30 juz. Juz 30. Yes, ya. Nah, di situ Allah memanggil kepada kita. Ya ayyuha. Nah, ya ayyuha ini disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 150 kali kurang lebih. Coba nanti dicek sama Kang Ibnu ya. Nanti benar nggak tuh 150? Tadi sih dicek 150. 150 kali. Dan ya ayyuha, ya itu kan harfun nida ya. Mudah ada. Nah, di dalam ilmu khusus balaghah ya, hak di situ adalah ditegaskan.
Jadi kalimat ya ayuha itu di situ bukan hanya sekedar memanggil, tapi di situ sebagai tanda menegaskan. Siapa yang dipanggil? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, bukan cuma sekedar yakin, namun dia mau mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia mau beramal dengan amalnya, dengan segala aktivitasnya. Nah, sedangkan ya ayuha tadi ya, itu memiliki tiga panggilan. Jadi orang beriman di situ ada 3 yang dipanggil, yaitu orang yang emang sudah imannya kuat, adapun juga orang beriman yang imannya itu middle, ya, setengah-setengah gitu ya, masih kadang iman, kadang enggak gitu kan. Ada juga yang emang imannya itu futur banget. Nah, untuk apa? Untuk puasa ini ya Allah memanggil semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau itu orang yang beriman kuat banget, yang imannya setengah-setengah, imannya lemah, itu disamakan sama Allah. Kutiba alaikumus siyam, maka diwajibkan bagi mereka, bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Nah, karena kan tadi ya, karena puasa ini adalah sebenarnya puasa itu berat ya kalau dipikir-pikir. Berat karena bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya kalau misalkan cuma lapar dan haus, anak kos-kosan juga mungkin sering puasa gitu kan. Ya. Walaupun bukanya sama mie, sahurnya sama mie gitu kan, sama kerupuk. Tapi bukan hanya sekedar itu. Bukan cuma sekedar itu aja kan masalahnya. Nah, Nabi karena melihat tadi panggilan ini untuk semua, ya, buat yang lemah, yang kuat, yang middle. Nah, maka Nabi mempersiapkan sebelum Ramadan itu adalah, jadi Nabi itu mempersiapkan kurikulum. Ya. Nabi mempersiapkan segala hal yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena yang puasa ini kan bukan cuma Nabi masalahnya. Ya kalau Nabi sih puasa Daud kayak gitu, subhanallah pasti di jalan kayak gitu kan. Cuma kan umatnya belum tentu kuat. Nah, maka Nabi menyontohkan. Nabi menyontohkan dengan apa? Dengan yang namanya tarhib. Nah, sebenarnya tarhib juga sebenarnya salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita bicara tentang tarhib nih, saya pengen nanya dulu ke teman-teman. Saya biasa nanya soalnya ya. Apa sih yang teman-teman tahu tentang tarhib? Siapa nih partisipannya? Ibnu, Kang Edi mungkin mau jawab? Kira-kira yang Kang Edi tahu nih tentang tarhib? Setahu Ana mah kayaknya sih menyambut. Tarhib dari kata menyambut bulan suci Ramadan ya, subhanallah. Siapa lagi nih? Akhwatnya boleh ditanya nggak? Boleh dong. Oh boleh. Soalnya awat semua nih kebanyakan. Iya. Mendominasi akhwat. Iya. Ada akhir zaman tandanya ini. Masya Allah. Ini F7 siapa nih? FC. Nah itu Ferdi. Oh Ferdi, Kang Ferdi. Mangga. Faiz juga namanya Faiz. Oh Jadi ya Faiz. guru kita yang lama nggak muncul namanya Faiz. Oh subhanallah. Kang Ferdi, Kang Faiz. Dari yang Kang Ferdi tahu nih tentang tarhib. Apa itu sih tarhib Ramadan? Tarhib apa artinya? Secara bahasa, tarhib artinya menyambut. Secara istilah, tarhib Ramadan artinya kita mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mantap. Subhanallah, jazakallah khairan katsir. Ya, Jadi lulus nggak? Oh ya, kamlut itu kamlut. Oh, kemelut. Kamlut. Jadi tarhib itu kan dari kata rohaba ya. Rohaba yuhrahibu tarhiban. Jadi apa itu tarhib? Tarhib adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melapangkan hati sehingga keadaan hati itu menjadi luas, nyaman, ya, sehingga mudah diterima segala sesuatu. Ya, jadi simpelnya tarhib itu adalah apa?
sesuatu yang dilakukan untuk membuat hati menjadi lapang sehingga mampu menerima. Gitu. Karena puasa itu bukan masalah ngomongin nahan hawa lapar dan haus aja, banyak hal. Gitu. Sehingga Rasulullah nih, ketika Rasulullah melihat tentang syariat puasa ini, ya, Rasulullah melatih dirinya untuk menerima, ya, menerima syariat ini. Sehingga apa tadi? Timbul yang namanya ketulusan. Gitu. Karena kalau sudah tulus, sudah menerima hatinya, maka kalimat konsep ketika syariat turun nggak ada yang lain kecuali samina wa ata'na. Itu makanya kita perlu tarhib, kita perlu melatih diri kita perlu melatih hati kita untuk apa? Untuk menerima segala sesuatu. Itu namanya tarhib. Sehingga nanti ketika puasa nggak ada tuh kalimat ngeluh lagi. Ya baru sahur, habis sahur biasanya sholat subuh tidur tuh biasanya ya. Kebanyakan gitu tuh biasanya. Ya, baru sahur tidur, bangun udah nanyain. Ini bukanya kapan ya? Baru sahur tadi. Gitu kan. Udah nanyain, buka. Nah, itu berarti tandanya hatinya tidak terlatih. Hatinya tidak tertarhib. Gitu. Maka kita perlu melatih agar kita menerima. Ya jangan baru puasa panas-panas kan. Biasanya udah mulai nih, nggak tahu nih, saya udah lama nggak lihat TV soalnya. Udah muncul belum iklan sirup tuh? Kalau udah muncul berarti udah tanda yang mulai bulan puasa. Iklan sirup. Ya. Nah, siang-siang panas kan, ngeliat sunlight, rasa marjan melon gitu kan. Lihat kecoa rasa korma gitu kan. Banyaknya ngeluh aja. Nih kapan ajan? Baru zuhur maksain ajan maghrib gitu kan. Kamu pokoknya maghrib. Itulah tarhib. Jadi tarhib itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan untuk melapangkan hati sehingga hati menjadi luas, sehingga hati menjadi nyaman, sehingga mudah menerima segala sesuatu. Itu namanya tarhib. Ya makanya ada yang namanya apa? Sering kita dengar marhaban ya Ramadan. Gitu. Jadi marhaban itu bukan cuma sekedar menyambut. Ketika kita bilang marhaban ya Ramadan, berarti kita dalam hati sudah siap. Kita sudah menerima segala konsekuensi. Apa yang dilarang ketika di bulan puasa. Itu marhaban apa? Itu namanya tarhib. Ya. Kalau misalkan bilang marhaban ya Ramadan, tapi dia nggak mau puasa, banyak keluh, berarti belum tarhib itu namanya, belum menerima. Nah, sekarang apa sih keistimewaan Ramadan itu? Tadi kita bicara tentang tarhib, kita tentang puasa, karena puasa adalah momen kita melakukan aktivitas untuk mendapatkan ridho, pahala, keberkahan, serta janahnya Allah, sehingga kita perlu melatih hati kita ya melewati ibadah suci ini, ibadah yang sangat luar biasa ini. Kita juga perlu tahu ya keistimewaan Ramadan. Sebenarnya mungkin kalau kita belajar, teman-teman juga mungkin sudah tahu keistimewaan Ramadan itu ada banyak. Coba saya nggak panjang ya, insya Allah. Saya cuma ambil 3 aja keistimewaan Ramadan ini. 1, keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ampunan. Ya. Iya. Lagi mau makan begini aja, whisky. Ya maaf. Jadi apa tadi? Salah satu ya keistimewaan di bulan Ramadan adalah apa? Banyaknya ampunan. Nah, tapi luar biasanya ya. Walaupun memang sebenarnya ampunan Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu ada di setiap waktu. Ada di setiap waktu, tidak dibatasi. Tapi di bulan Ramadan,
ya itu ada keistimewaan teman-teman. Kalau di bulan Ramadan itu ampunan yang Allah berikan ya bukan cuma sebatas ampunan yang biasa gitu. Bahkan dikatakan di dalam hadis dikatakan apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Allah memberikan ampunan kepada mereka apa? Taqaddam, sebelum-sebelumnya gitu kan. Sebelum bahkan ke depannya juga. Ampunan yang Allah berikan ini ya, kalimat khususnya puasa ini ampunannya itu ada dua waktu, teman-teman. Ada siang, ada malam. Mungkin teman-teman pernah melihat, teman-teman pasti tahu tentang dua diksi kalimat satu hadis yang beda, cuma beda ini aja, cuma beda hurufnya aja, beda diksinya ada. Yang satu man soma, yang satu man koma. Nah, ada man soma, ada man Koma. gitu. Ada Cuma man beda koma itu ada. satu huruf aja, so sama kof. Adanya man koma dan man koma ya Sat ya. Bukan man nama. Bukan manama. Laila wa nahar lagi. Masya Allah. Namanya Laila wa nahar. Siang dan malam tidur daiman wa. Abu Naum. Ya, man soma. Nah, jadi ampunan yang Allah berikan itu ada dua waktu, siang dan malam. Yang dimana aktivitas ibadahnya itu berbeda, teman-teman. Nah, kalau man soma itu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa shoma ya, di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang menerima, wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah memberikan ampunan bagi dosa-dosanya yang sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika orang berpuasa di siang hari dia memohonkan ampunan, nah itu apa? Diijabah sama Allah. Allah mengampuni. Gitu. Itu orang berpuasa. Karena di dalam satu hadis dikatakan ada 3 orang yang Allah berikan ampunan secara cepat. Gitu. Yang ini kalau misalkan dia emang benar-benar memohonkan ampunan, tulus taubatan nasuha, Allah ampuni dosa-dosanya. Salah satunya apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa. Nah, maka sangat disayangkan ketika kita siang hari, ketika fajar sampai maghrib, ya, kita tidak memohonkan ampunan kepada Allah. Nah, itu sangat disayangkan, teman-teman. Ya, mohonkan ampunan. Karena itu momen kita, ya, puasa adalah momen kita untuk benar-benar meminta ampunan, taubat sama Allah. Kayak gitu. Walaupun misalkan kita sering maksiat nih misal. Ya, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman di sini soleh-soleh. Tapi ketika kita puasa ya, minimalnya kita tertahan. Pengen gibah nih misalkan, pengen ngomongin orang lagi nongkrong sama teman. Cuma satu temannya nggak datang misalkan. Itu kan pengen banget itu ngomongin gitu kan. Tapi karena kita ingat puasa, ya, kita minimalnya tertahan. Itu luar biasa. Makanya sangat disayangkan ketika kita dari fajar sampai maghrib, ya, ketika kita puasa tidak memohonkan ampunan kepada Allah, itu sangat disayangkan. Nanti ada lagi redaksi hadis yang lain. Kemudian ada juga ya aktivitas-aktivitas sunnah lainnya yang menghapuskan dosa. Tadi hadisnya man qoma. Barang siapa yang qoma. Kalau misalkan di redaksi terjemahan biasa itu adalah puasa juga ya artinya. Tapi koma di sini salah satu penafsir ulama itu apa, berbicara tentang sholat malam. Makanya ada di dalam surat Al-Baqarah 181 itu diceritakan. Jadi ketika sudah puasa lanjut lagi ya, puasa siang hari berbuka lanjut lagi puasanya. Bukan puasa di sini bukan bermaksud dia nggak makan lagi, tapi qoma, dia menyambung puasa itu dengan apa? Sholat malam. Gitu. Makanya tadi ampunan Allah itu
Jadi bulan puasa ini luar biasa. Ada siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita melakukan sholat malam atau tahajud mungkin kita sering bilang. Al-Qamat. Gitu. Jadi jangan lewatkan ya si kumayan nafsi. Memang kalau tahajud ini berat banget ya Nong ya. Berat banget ini tahajud. Benar. Ya biasanya kalau dulu sih beberapa tahun lalu puasa ini saingan sama Liga Champion kalau nggak salah. Ya gitu. Jadi begadangnya kita teh bukan hal positif sebenarnya. Bukan nungguin tahajud tapi nungguin Liga Champion biasanya. Ingat beberapa tahun lalu tuh kalau nggak salah. Ya, jadi tadi bulan Ramadan kita sambung puasa kita berbanyak istighfar kapan? Ketika melakukan tahajud. Gitu. Bahkan ada salah satu riwayat mengatakan ya ketika Rasulullah mau naik ke mimbar ya untuk berkhutbah, ya Rasulullah mengatakan amin, amin. Kenapa mengatakan amin? Ketika satu melangkah, jadi mimbarnya Rasulullah itu ada 3 tangga ya, ada 3 tangga. Ketika melangkah ke tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Langkah yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Mengapa demikian? Karena malaikat Jibril itu berdoa. Biasanya Rasulullah yang berdoa, malaikat Jibril mengaminkan. Cuma di momen ini, ya justru malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Salah satu doanya apa? Rugilah mereka orang yang berpuasa, namun mereka tidak memohonkan ampunan. Jadi sangat sayang, ya karena kita pengen ridhonya Allah, pengen magfirahnya Allah. Ya. Ketika ada momen Allah siapkan 1 bulan untuk kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa, ya maka apa? Lakukan dulu nih pembersihan dosa dulu. Apa? Lakukan tadi, perbanyak istighfar, sholat taubat kalau bisa ya sebelum awal puasa. Kita sholat taubat sama Allah, mohonkan ampunan. Ya Allah banyak salah. 1 tahun ini wah sudah banyak dosanya. Jangan 1 tahun deh. Ya, kita hari ini muhasabah nih malam ini. Dari kita bangun tidur sampai hari ini detik ini, ya dosa apa yang sudah kita perbuat. Mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki. Ya, mungkin kepala kita nih ya, di bagian kepala kita, pikiran kita, suuzon sama Allah, suuzon sama ketentuan Allah. Banyak dosa kita. Mata kita, ya buka IG, ada pargoy gitu kan. Dosa lagi tuh matanya. Allah jalan-jalan. Ya, belum lagi mulut kita menghina, mencaci, menghardik dan lain-lain. Oh. Ya, emang sudah sepatutnya sih sebelum kita melanjutkan kepada amalan-amalan soleh, ya alangkah baiknya kita memohonkan ampunan dulu nih buat kita, mohon doa buat kita, kedua orang tua kita, ya untuk teman-teman kita, guru-guru kita, memohonkan ampunan untuk apa? Agar kita istiqomahkan. Ya bahkan kan sering ya ada doanya ya yang Rajab itu Allahumma balik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadhana. Hasil maqasidana, luar biasa. Itu keistimewaan yang pertama. Ya jadi jangan dilewatkan nih keistimewaan Ramadan ini untuk memohonkan ampunan di pagi dan malam. Ya, tarawih itu juga termasuk sholat malam. Ya jadi tolong optimalkan tarawihnya. Ya jangan tarawih dipakai perang sarung gitu kan. Pentang-pentang sarungnya Wadimor. Damage-nya gede soalnya. Ya dipakai perang sarung, jangan. Pakai sholat. Ya, yang kedua, keistimewaan yang kedua apa? Doa kita cepat terjawab. Nah, kan kalau kita lihat ya surat Al-Baqarah perintah
puasa itu 153 sampai 157 ya. 157. Nah, di akhirnya itu apa? Dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita sedang melakukan puasa, baik itu tadi ya, puasanya yang siang atau lanjutkan dengan qiyamul lail ya, apa? Banyak-banyakin mohon doa. Banyak mohon doa, minta apa? Yang belum nikah semoga nikah. Wah, cepatnya kalau nikah nih. Ya, yang belum punya kerjaan minta tolong Allah berikan kemampuan, Allah berikan rezeki yang berkah. Itu. Ya, jangan dilewatkan. Apalagi kalau misalkan tadi ya kita berdoanya di sepertiga malam. Itu nggak usah diposting, mentang-mentang tahajud diposting gitu kan. Kutik engkau di sepertiga malam, nggak usah. Ya nggak usah. Kalau nggak aku selipkan namamu di sujud terakhirku, nggak usah. Cukup Allah saja yang tahu. Ya, itu. Banyak mohon doa karena apa? Ketika di bulan puasa tadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Udah bulannya suci ya. Pahalanya dilipat gandakan ya. Kemudian apa tadi? Memohon banyak ampunan ya kali atuh Allah tidak menjawab segala doa-doanya di setiap hambanya. Ya kan ibarat kata gini deh. Misalkan Ibnu Syifa kan ngajar. Udah ngajar absennya tepat waktu mulu gitu kan. Orangnya ramah, disiplin. Ya kali capseknya nih yayasannya gitu nggak terkesima gitu. Ketika Ibnu pengen ada hajat misalnya. Itu kan minimal kita merayu-rayu dulu ya. Merayu-rayu dulu kan kalau kita pengen naik jabatan, naik apa gitu misalkan. Kita pengen minta uang ke orang tua kita aja dulu kan harus ngebayi-bayiin dulu tuh. Mau dulu tuh disuruh sama orang tua ke warung, baru nanti dikasih uang. Itu sama. Ini di bulan puasa apalagi. Allah berikan di bulan yang suci, kitanya banyak memohon ampunan. Kita sedang melakukan kegiatan positif ya. Membaca Al-Qur'an, banyakin sholat, bersedekah, pasti Allah ijabah setiap doanya. Ibadi. Nah, teman-teman. Dan kalimatnya adalah ibadi. Hamba. Kalimat hamba di sini itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Hambanya itu ada hamba yang soleh. Ya. Hamba yang soleh. Yang kedua apa? Hamba yang kurang solehnya. Nah, itu ada di surat 39 ayat 53. Itu dikatakan tentang hamba-hamba Allah yang solehnya kurang gitu kan. Itu. Nah, mau orang yang soleh ataupun yang tidak soleh, ketika dia sudah tulus ya bertobat kepada Allah, dia meminta, dia mohon doa, pasti Allah jawab. Gitu. Jadi jangan sampai sia-sia gitu ya momen kita nih puasa nanti ke depan ya untuk sama-sama memohonkan doa-doa kita ya, khususnya apa, minta biar puasa kita itu menjadi puasa yang mabrur ya, puasa yang afdal ya. Jangan sampai puasa kita sama seperti puasa-puasa tahun lalu, puasanya iya nahan hawa nafsu lapar, tapi ketika beres puasa takwanya tidak terbawa, bahaya. Nah yang ketiga ya, insya Allah saya nggak kenal ya, keistimewaan Ramadan yang ketiga yaitu apa? Pahala berlimpah. Pahalanya berlimpah. Di dalam satu hadis, ya ini hadisnya hadis qudsi, panjang, cuma saya kutip yang akhirnya aja. Asyamuli wa ana ajzi bihi hasanatun bi asyrin amsalihah. Ya, asyamuli ya.
Ini ya diskusi. Asyamuli. Jadi siam itu, puasa itu hanya Allah. Hanya untuk Allah. Ya, kita kalau sholat nih, sholat kan bisa kita buat-buat. Sholat biar dilihat. Oh si A misalkan, tuh sering sholat luar biasa. Kan kelihat ya kalau puasa. Kalau enggak sedekah, sedekah kan bisa dilihat. Wah, speak gitu ya, sering-sering sedekah, pamer gitu kan ria. Ya, biar pengen dibilang dermawan apa. Tapi asyamuli. Sedangkan puasa itu cuma Allah yang tahu. Puasa itu cuma Allah yang tahu. Wa ana ajzi bihi, dan aku ajzi bihi. Apa? Memberikan ganjaran kepada dia. Wal hasanatu, di setiap kebaikan. Bi asyrin amsalihah, dengan 10 kebaikan sepertinya. Nah, jadi standar baku ya teman-teman. Ya. Standar baku pahala yang Allah berikan itu minimalnya itu 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Nah, tapi nanti Allah akan lipat gandakan kembali. Ya, Allah akan lipat gandakan. Beda ketika bulan puasa. Ya, kan kalau biasanya kita setiap kita melakukan kebaikan, hasanah ya tadi, wal hasanatu itu diberikan 10 kebaikan. Tapi ketika di bulan Ramadan, apa katanya? Itu bisa lebih dari itu. Jadi kalau misalkan puasa Ramadan itu apa tadi? Ketika bulan puasa Ramadan yang setiap kebaikannya 10 itu bisa berlipat. Bisa 100, bisa 1 juta. Itu gimana Allah? Itu gimana Allah? Karena asyamuli. Terbebas dari itu. Ya, yang awalnya misalkan infak ya. Infak kan bisa 700 lipat ya kan, setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 7 ya. Dari 7 batang itu Allah berikan 100 kebaikan, 100 pahala. 700. Tapi ketika kita berinfak di bulan puasa, ya, itu bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 700. Itu luar biasa. Atau mungkin apa lagi? Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu kan satu hurufnya itu 10 ya. Itu satu hurufnya 10. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya, yang satu hurufnya itu 10, itu bisa berubah. Sangat disayangkan. Di bulan puasa ini kita tidak banyak beramal soleh. Sangat-sangat amat disayangkan. Justru kalau kita kebanyakan ketika bulan puasa ya, sepertinya. Ketika bulan puasa, udah stem aja biasanya, udah mulai dari sekarang nih udah di charter nih biasanya. Warteg mana yang buka siang hari gitu kan. Terus nanti mau lebaran, mau pakai baju apa. Wah, banyak macam. Puasanya aja belum, udah mikirin lebaran. Gitu. Padahal belum tentu nyampe ke lebaran. Justru yang harus kita termotivasi hari ini adalah kegiatan apa yang harus kita punya, ya harus kita lakukan di bulan puasa. Karena tadi pahalanya berlipat. Ya da'u syahwatuhu wa ta'amahu min ajli. Ya, puasa itu untukku dan akulah akan memberikan balasannya. Tapi syaratnya bahwa puasa yang dilakukan itu benar. Jadi nggak sembarang puasa juga. Kalau yang puasanya ngeluh mulu, bikin status, maghrib kapan sih? Gitu. Yang tidur mulu gitu kan. Dari sahur ketemu sahur tidurnya, subhanallah. Bahkan mungkin ada yang dari awal puasa sampai lebaran gitu kan. Nah, itu nggak ada pahalanya gitu. Apalagi biasa santri ngedalil biasanya, kalau santri kan pintar ngedalil ya. Itu kan katanya tidurnya orang puasa ibadah katanya kan. Tidur terus dari subuh kan, Allah Robbi. Nah itu maka jangan. Nah itu semoga nih 3 keistimewaan ini memacu kita nih, ya memacu kita untuk
semangat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Ya, nah, selanjutnya sedikit ya. Nah, kira-kira ketika kita sudah tahu manfaat dari bulan puasa, sehingga kita juga nih udah siap nih ya. Semoga kita udah siap nih hati kita untuk menyambut ampunannya Allah. Ya, nah maka kita sedikit mencontoh Rasul ya. Apa sih persiapan Nabi? Ya, sehingga hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi ikhlas, sehingga mampu menerima syariat ini. Persiapan Nabi yang pertama adalah perbanyak puasa sunnah. Nah, jadi sebelum puasa Ramadan, nah, itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan puasa-puasa sunnah, biar kita terlatih. Yang kemarin di bulan Rajab, mungkin ada yang nambah amalan puasanya ditambah. Nah, sekarang di bulan Sya'ban itu jangan mati. Justru di bulan Sya'ban, Rasulullah meningkatkan puasanya, teman-teman. Ya, cuma kalau puasa sunnah ini ya, lumayan berat ya. Kitanya puasa, temannya bawa-bawa es kan, belum lagi ngerokok, bawa kopi, Allah Rabbi. Belum lagi nanti si dia ngechat itu kan ngajak main Allah. Banyak godaan. Tuh. Maaf nih ada telepon. Kayak gitu. Ya jadi perbanyak puasa sunnah sebelum bulan suci Ramadan agar kita terbiasa. Gitu karena Rasulullah mencontohkan ketika di bulan Sya'ban, nih baru-baru Sya'ban ya. Yaitu di apa? Diperbanyak sunnah puasanya. Itu biar kita terbiasa. Biar kita nggak ngeluh mulu nanti ketika puasa. Yang kedua apa? Rasulullah mempersiapkan apa? Qiyamul Lail. Tuh, tadi kan ada tuh ya, ampunan tadi ya di ampunan. Nah, kita mulai dari sekarang nih. Itu apa? Untuk terbiasa melakukan sholat malam dari sekarang. Ya, itu perbanyak. Bahkan kan di dalam dalilnya ya, hadis lupa, hadis apa ini ya? Itu kan minimalnya 2 rakaat ya. 2 rakaat dulu. 2 rakaat gak usah banyak-banyak. Baru-baru puasa malam udah sholat malam sholatnya pengen 21 rakaat. Boleh sih, nggak apa-apa, bagus. Gitu. Cuma kan khawatir, kan kemarin udah sholatnya 21 rakaat itu dijamu untuk setahun gitu kan. Jangan, mending 2 tapi istiqomah gitu kan, istiqomah. Karena kan di dalam hadis juga dikatakan ya, sebenarnya Allah mencintai amalan yang sedikit namun istiqomah, continue. Gitu. Ketika 2 rakaat itu terasa nikmat, tambah lagi dengan witirnya. Minimal satu witir. Sudah dilakukan sering, ya tambah lagi 2 rakaat. Tuh kayak gitu. Ya maka ada juga nanti yang namanya tarwih. Nah, karena kita sering sholat malam, kita merasakan nikmat dari ibadah itu ya, maka akan namanya tarwih. Tarwih itu apa? Tarwih itu apa? Tarwih itu ketika kita ibadah sampai merasa nikmat ke dalam hati. Itu tarwih. Ya. Sehingga ruhani kita ini sampai terpengaruh, terbawa positif. Jadi kegiatan ibadah tersebut tarwih. Makanya ada dari tarwih turunin ada tarawih. Tarawih itu bukan sholat tarawihnya aja, tapi apa? Ketika sering banyak sholat, rohani kita itu terangkat, gitu, merasuk dalam hati. Ini biasa kita tarawih cepat ya, ada yang 7 menit, bahkan luar biasa itu. 21 rakaat 7 menit, coba, luar biasa kan? Gimana cepatnya itu sholat? Padahal kan sholat itu harus tumanina ya, harus khusyuk. Nah, maka dinikmatin sholatnya, pelan, santai, sehingga ibadah itu berpengaruh pada hati kita, termotivasi, terasa nikmat hatinya. Gitu. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir, persiapan Nabi sebulan Ramadan adalah infak.
infak teman-teman. Sediakan, di planning. Kira-kira nanti di bulan puasa saya mau infaknya apa nih? Ya, ingat infak itu nggak harus dengan uang. Bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian. Ya, bahkan di bulan puasa itu kan sangat dianjurkan ya. Memberi apa? Memberi iftar. Ya, memberi bukaan. Walau dengan 1 buah kurma atau segelas air. Nah, kita plan nih hari ini nih. Dan mau ada waktu 1 bulan bisa kumpulkan baik itu uang atau makanan. Kira-kira kita apa yang akan kita berikan? Apa yang akan kita infakkan ketika kita di bulan Ramadan? Ya, justru jangan minta mulu. Ini bulan puasa minta mulu nanti THR kan. Minta sirup, minta apa? Itu. Ya, persiapkan hari ini. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah persiapan yang dilakukan Nabi sebelum bulan Ramadan adalah apa? Interaksi dengan Al-Quran. Ya, ingat kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. 1 membaca, yang kedua tadabbur, yang ketiga yaitu hifz, menghafal, yang keempat adalah dakwah, ya, selalu apa? Membaca, tadabbur, menghafal, mendakwahkan, yang terakhir adalah mengamalkan. Nah, karena bulan Ramadan itu ya, bulan Ramadan itu kan identik dengan malam Lailatul Qadar. Dan apa? Hari di mana bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, makanya apa? Sering kita interaksi dengan Al-Qur'an. Sering dibaca. Jangan cuma dibaca, tapi ditadaburin. Jangan cuma ditadaburin, tapi harus dihafal. Ya, masa dari tahun kemarin sampai tahun sekarang hafalannya nggak nambah-nambah. Imamin sholat masih kulhu aja sama Anas, kan sayang ya. Kulhu terus, Anas terus. Makmumnya sampai taruhan gitu kan. Habis ini Anas nih. Jangan. Ya. Jangan cuma dihafal, tapi harus diamalkan. Itulah. Ya. Ya minimal target 1 bulan ini, bulan Ramadan nanti 1 bulan insya Allah nambah hafalan 2 surat bisa. Luar biasa tuh. Insya Allah khatam 1 kali, tadabbur minimalnya Al-Fatihah ditadaburin. Wah, luar biasa. Ya, itu aja. Jadi persiapan Nabi sebelum menyambut bulan Ramadan adalah apa? Perbanyak puasa sunnah, 2 qiyamul lail diperbanyak, yang ketiga persiapan infak, sedekah, yang keempat dengan interaksi sosial, interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini menjadi tarhib kita nih, menjadi latihan kita. Ya biar nanti kita ketika di bulan Ramadan kita terbiasa dengan hal yang seperti ini. Jadi kita nggak bingung lagi nih puasa kita mau ngapain ya, nggak gitu. Ini puasa kita ngebuburit apa ya, nggak gitu. Jadi ketika sudah puasa, oh iya, saya puasa baca Quran. Oh saya puasa tidurnya nggak malam-malam, habis tarawih tidur nanti sholat malam. Nah, oh iya nanti ketika puasa, insya Allah saya mau bersedekah untuk bukaan tuh luar biasa. Ya mungkin gitu aja karena sudah malam juga. Ya, makasih banyak teman-teman sudah mengundang. Semoga Allah beri keberkahan. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun sikap, baik sengaja ataupun tidak. Tubuh afan idza wajadtum khotoya fil kalam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Akang Febi Fahlevi, masya Allah ilmunya, insya Allah bermanfaat Kang. Ya, alhamdulillah sudah dibahas, dikupas secara tuntas ya dari akar-akarnya, masya Allah sama Kang Febi secara detail, masya Allah. Ini kalau misalkan waktunya masih panjang, mungkin masih terus sampai Lebaran kali saat ya dibahas nih. Rencana sih gitu ini. Nah, berarti menunjukkan semangat dan juga
partisipasi dari Kang Febi untuk sama-sama menuntut ilmu di sini ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan juga ibroh dari apa yang disampaikan oleh Kang Febi Pahlevi, Masya Allah. Oke, mungkin cukup ya untuk malam ini. Nanti kalau kita ada diskusi mungkin di pekan depan ya, kita cicil dulu gitu. Hari ini kita serap dulu apa yang tadi disampaikan, Masya Allah. Ya, kita berharap semoga apa yang kita kaji pada hari ini Allah senantiasa jadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya kita sempurnakan dengan sama-sama menadahkan kedudukan kita untuk berdoa supaya hari ini Allah senantiasa ridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemimpin doa kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ferdi Firdaus Pahlevi. Siapa? Atau mungkin Kang Febi kali yang lanjutin doanya ya biar Siap. Ya, mari sama-sama kita angkat dulu tangan kita. Awali doa kita dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah fit ta'ah wal ibadah. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah fit ta'ah wal ibadah. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah fit ta'ah wal ibadah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Palestin, fi Suriah, fi Aleppo, wa fi Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi biladina hadha Indonesia, madamat samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jalla anni martilahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah, alhamdulillah, syukron. Sekali lagi untuk Kang Febi Pahlevi ya, telah menyempurnakan dengan doa, Masya Allah. Ya, sekali lagi kita berharap ya semoga kajian kita pada malam hari ini senantiasa bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ya, teman-teman semua, sisa 8 orang ya tadi sebenarnya yang masuk udah banyak karena mungkin ada yang lowbat baterainya, ada yang nggak kuat ya sampai akhir ya. Yang masih istiqomah sampai akhir, semoga aja kita senantiasa dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya, nanti dikabarin lagi dengan tema yang sama tahib Ramadan ya. Insya Allah kita undang lagi Kang Febi ya, kita sama-sama join Zoom gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibnu? Apa ya? Paling ini Feb, nanti buat Ramadan ini ada kegiatan diganti dengan bagi-bagi takjil ya. Ya, insya Allah. Bagus. Ya, jadi plan kita kan karena kita Ramadan ini nggak kajian, jadi makanya kita agenda ini tawakuf kan buat persiapan Ramadan. Nah, di Ramadan itu bukannya kita berhenti, tapi kita punya target sekali dalam Ramadan itu kita bagi-bagi takjil. Target sekali, tapi kalau bisa setiap pekannya bisa kita ngadain bagi-bagi takjil gitu. Dan kemarin kita sempat ngobrol ke beberapa teman, alhamdulillah mereka setuju. Nanti tinggal kita sosialisasiin lagi. Gitu berapa patungannya, di mana tempatnya gitu. Jadi gitu Kang, Masya Allah. Insya Allah kita terus lanjutlah untuk beribadahnya gitu ya. Kan nanti kita kabarin lagi Kang ya kalau ada kajian lagi gitu, Masya Allah. Intinya kita saling silaturahim aja nih. Jarak ini sekarang lagi di Citerep.
Masih di Citerap. Masih Masih di Citerap ya, Citerap. Masya Allah. Semoga kita bisa dipertemukan ya langsung ya, Kang. Masya Allah. Iya, amin amin amin. Insya Allah nanti kita main-main ke sana. Oke, ya Allah. Udah kalau kayak gitu, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Kang Febi sudah menyempatkan waktunya ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Syukran Fiko ya. Ya, sama-sama. Ana izin lab nih ya. Oh ya, Assalamualaikum. salam. Ya udah pada keluar semua ya. Ya udah. No. Yuk. Ntar kita ngobrol buat itu pekan depan jadi no. Apa? Yang Kebun Raya Bogor. Iya, jadilah. Jadi. Ana udah nyatet di tanggalan loh. Iya, berarti ini kan si Restoran Pais mau jadi pemateri nih Ramadan. Si Pais kan rencananya mau jadi pemateri nih. Berarti pekan depannya lagi ya? Kita kok enggak malam Sabtu aja ya. Apa ntar lo, Nu? MPL. Emang kan di rumah masing-masing ini. Ya udah. Tapi nggak apa-apa sih. Yang sini ini ada Restu loh. Kemarin lu tinggal. Udah biasa. Ajak doang. Besok kita ketemu di Fahmi kan? Pada ke Iya, Fahmi. Oh, gua nggak diundang. Datang lah, masa nggak diundang? Nggak diundang. Apa? Kan udah diundang lewat grup itu. Nah, Tapi banyak yang nggak datang loh, karena katanya kalau di grup katanya nggak afdol begitu. iyalah. Nanti jam berapa ya berangkat? Mau doang dulu. Makan siang aja ya. Ini aja barengin. Siang. Jam 1-an siang. Jam sore udah sampai rumah MPL ini kita lah. Masih aja. Ujung-ujung. Udah bisa keramai besok nih ya klasik kok. Itu syarat apa namanya kalau ibadah sholat tuh syarat sahnya ya. Ya. Udah gitu ya. Thank you Nu ya. Bilang ke Kang Febi nanti insya Allah kalau tanggal 8 atau tanggal 7 lah gua kirim lagi ya. Bilangin Febi itu, No. Febi. Ya. No. No, bilangin Febi. No, ini dari Resto ada ini. Ya. No. Dia keluar.